Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selaku langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena pada pagi yang berbahagia ini oleh Allah masih memberikan kita kesehatan, yang mana kesehatan ini merupakan salah satu modal bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Kesehatan ini akan berharga dan bernilai bagi orang-orang yang Allah kasih ujian, yaitu berupa sakit. Dan juga Allah masih memberikan kita kesempatan, yang mana banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak memiliki waktu luang ataupun kesempatan untuk hadir di rumah Allah yang kita cintai ini. Dan pula oleh Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang mana dengan adanya dua nikmat inilah kita dapat melangkah dari rumah menuju ke masjid yang kita cintai ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, oleh Allah melahirkan kita daripada rahim orang-orang yang beriman. Orang tua kita ataupun nenek kakek kita orang beriman. Dan juga kita bersyukur karena Allah telah memilih dan menjadikan kita sebahagian daripada umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan sejahtera sama-sama kita alamatkan kepada junjungan alam, pemimpin umat Islam, suri tauladan yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada para sahabat, para tabi'in dan para alim ulama. Ta'zim wal ikram dari kami, terutama bagi guru kita bersama, dan juga pada para pengurus dan jemaah sekalian, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Detik demi detik telah kita lalui, hari berganti hari, minggu, bulan, bahkan tahun berganti tahun. Perjalanan waktu yang terus berputar tanpa henti. Karena waktu apabila telah berlalu, tidak mungkin bagi kita untuk mengulanginya kembali. Maka alhamdulillah, tanpa terasa Bapak Ibu, hingga saat ini kita telah hidup di dunia ini dengan penuh cobaan dan penuh lika-liku. Mulai dari semenjak kita terlahir menjadi seorang bayi, beranjak remaja, tumbuh dewasa, menjadi tua, hingga kita mati dan kembali menghadap Sang Ilahi. Maka ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini tidak selamanya indah. Pasti akan ada susahnya. Dan kehidupan dunia ini tidak akan selamanya senang. Pasti akan ada sakit dan sedihnya. Yang intinya adalah kehidupan dunia ini penuh dengan cobaan, rintangan, halangan dan tantangan, khususnya terutama bagi orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menganjurkan kepada kita untuk selalu menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baik mungkin. Karena ada ungkapan al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang.
illam taqta'ha qata'aka. Jika kamu tidak pandai untuk memotongnya, artinya memanfaatkan itu waktu dalam kehidupanmu, maka tunggu qata'aka, itu pedang akan memotongmu. Maka seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya umur, bertambahnya usia, itu menunjukkan yang bahwa waktu kita untuk hidup di dunia itu semakin sedikit, semakin berkurang, dan kita pun semakin dekat dengan mati ataupun ajal. Maka oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman, mereka meyakini yang bahwa kehidupan dunia ini bukanlah tujuan. Kehidupan dunia ini bukanlah tujuan utama, tetapi tempat singgahan sementara. Dan mereka meyakini yang bahwa kehidupan, kematian bukanlah akhir daripada sebuah kehidupan, akan tetapi itu awal kehidupan kita yang kekal dan abadi. Maka Rasulullah pernah mengingatkan salah satu sahabatnya, yaitu Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, itu Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah kamu hidup di dunia, kata Rasulullah, itu bagaikan orang asing ataupun perantau, ataupun 'abirus sabil, orang pengembara. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita pernah melihat orang yang merantau di negeri orang. Orang tersebut dia rindu untuk kembali ke kampung halamannya. Dia pasti tidak akan menetap lama di negeri rantauannya. Dia rindu dan satu saat pasti akan kembali pulang ke kampung asalnya. Dan begitu pula orang yang mengembara ataupun musafir. Dia mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaganya bagaimana untuk sampai ke tempat tujuan yang ditujunya, tidak berhenti di tengah jalan. Artinya apa? Kehidupan dunia ini merupakan mazra'atul akhirah, tempat untuk kita bercocok tanam yang insyaallah hasilnya akan kita petik di negeri akhirat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Rasulullah memberi tips ataupun cara bagaimana kita bisa menjadi manusia yang terbaik dan bisa menggapai kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin hadis ini sudah sering kita dengar. Apa kata Rasulullah? Ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik. Jagalah masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Karena masa muda ini merupakan masa keemasan, artinya masa yang sangat bernilai dan berharga. Masa muda ini merupakan masa produktif, masa menjadi masa penentu bagaimana keadaan kita di saat tua nanti. Yang ada hal-hal yang mungkin sanggup kita lakukan di waktu muda, itu kemungkinan besar hal-hal tersebut tidak sanggup untuk kita lakukan di waktu tua. Maka Rasulullah menganjurkan untuk menjaga masa muda. Bagaimana cara menjaga masa muda? Yaitu lewat kita mencari ilmu, itu yang paling utama. Belajar ilmu. Karena apabila sudah tua, daya ingat kita sudah lemah, kekuatan kita sudah berkurang, mata kita sudah rabun, telinga sudah tuli, itu susah. Maka nilai masa muda ini akan berharga bagi orang-orang yang sudah tua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wasihataka qabla saqamik. Jaga dan peliharalah kesehatanmu sebelum datang masa sakit. Ini kesehatan Bapak Ibu ibarat mahkota yang dipakaikan oleh seorang yang lagi sehat. Yang menjadi penontonnya adalah orang sakit. Artinya bagi orang yang masih sehat itu biasa-biasa aja. Tapi bagi orang yang sakit, mereka
sangat tahu nilai dan harga bahwa kesehatan itu sangat berharga yang tidak bisa kita ukur dengan materi. Maka di saat sehat inilah kita harus menggunakan dengan kesempatan saat ini dengan sebaik mungkin, karena di saat sakit jangankan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk melangkah ke masjid, makan minum pun susah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa ghinaka qabla faqrik, menjaga masa kaya, peliharalah masa kayamu sebelum datang masa miskin. Alhamdulillah kalau kita dikasih karunia oleh Allah berupa harta, maka ketahuilah di sebagian harta kita itu ada hak orang fakir, ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin yang wajib kita tunaikan. Maka di saat kita sudah miskin, jangankan kasih untuk orang lain, untuk kehidupan pribadi kita pun susah. Dan yang keempat kata Rasulullah, yaitu wa faraghaka qabla syughlik, jagalah masa lapangmu, masa luasmu sebelum datang masa sempit. Ini kesempatan merupakan salah satu daripada dua nikmat yang manusia sering tertipu dengan nikmat tersebut. Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wa faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering tertipu dan lalai dengan nikmat tersebut. Yang pertama nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Dan yang terakhir adalah wahayataka qabla mautik, jagalah masa sehatmu sebelum datang masa matimu. Ini kehidupan merupakan kesempatan yang tiada duanya. Artinya tidak ada orang yang sudah mati hidup sekali lagi, nggak ada. Berapa banyak orang-orang yang dulunya bersama kita, orang tua kita, kakek nenek kita, mereka sudah kembali kepada Allah, tidak pernah mereka ada berita hidup kembali, nggak ada. Artinya nikmat hidup itu merupakan kesempatan yang tiada dua kalinya. Maka jagalah 5 perkara ini yang insya Allah kita akan bahagia dunia dan bahagia di negeri akhirat insya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka kesempatan yang masih Allah berikan ini, kesehatan yang masih kita rasakan, kemudian kekayaan yang Allah anugerahkan, dan juga kehidupan yang masih Allah titipkan, maka itu merupakan modal bagi kita untuk menentukan bagaimana keadaan kita ke depannya. Dalam hidup ini kita hanya ada dua pilihan. Ada jalan kanan yang arahnya menuju ke surga, dan ada jalan kiri yang arahnya menuju ke neraka. Maka Allah dalam Al-Quran telah menggambarkan bagaimana nikmat dan keindahannya surga, dan juga dalam Al-Quran bagaimana Allah telah menerangkan bagaimana pedih dan azabnya neraka. Dan bukan sekedar itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, memberitahu kepada kita yang bahwa ini hal-hal ini yang dapat menuju kamu ke surga, dan inilah hal-hal yang dapat menuju kamu ke neraka. Maka tergantung kepada kita. Di saat ada orang yang memberitahukan kepada kita, Bu, Bapak jangan ke sana, ada bahaya. Di saat kita mendengar perkataan orang tersebut, tidak menghiraukannya, maka di saat kita terus berjalan ke arah tersebut, bahaya menimpa kita. Yang kita salahkan siapa? Bukan orang yang sudah memberitahu itu, tapi diri kita sendiri. Makanya Allah telah memberitahu ini dan ini yang menuju ke surga, dan ini hal-hal ini akan menuju ke neraka. Di saat kita tidak menghiraukan perintah Allah, maka ketahuilah jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri kita sendiri. Mudah-mudahan lewat Ramadan ini kita tingkatkan amalan kita, pergunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin, pergunakan itu kesempatan dan kesehatan dengan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.